Nama Abu Dujana pernah menjadi salah satu nama yang paling diburu oleh aparat keamanan di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, sosoknya nyaris tidak pernah terlihat di depan publik. Tidak ada pidato yang direkam secara terbuka, tidak ada wawancara, dan tidak banyak pula foto yang beredar. Namun justru dalam kesunyian itulah pengaruhnya tumbuh. Di balik berbagai operasi jaringan teror di Indonesia pada dekade pertama abad ke-21, nama Abu Dujana berulang kali muncul sebagai penghubung, perancang, pengatur logistik, sekaligus figur yang dipercaya oleh generasi lama maupun generasi baru dalam organisasi bersenjata yang dikenal sebagai Jamaah Islamiyah. Untuk memahami bagaimana seorang dapat mencapai posisi seperti itu, kita tidak bisa memulainya dari penangkapan pada tahun 2007. Kita harus kembali jauh ke belakang. Abu Dujana lahir dengan nama asli Ainul Bahri. Ia lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada tahun 1968. Cianjur pada masa itu merupakan wilayah agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kehidupannya berlangsung sederhana. Di berbagai desa, pendidikan agama menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pesantren, madrasah, dan pengajian rutin memiliki posisi yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat. Namun Indonesia pada tahun 1968 juga sedang mengalami perubahan politik yang sangat besar. 3 tahun sebelumnya, terjadi peristiwa politik yang mengubah arah negara secara drastis. Pemerintahan Presiden Soeharto mulai mengonsolidasikan kekuasaan melalui Orde Baru. Prioritas utama pemerintah ketika itu adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai kelompok Islam politik yang sebelumnya memiliki ruang gerak cukup luas mulai mengalami pembatasan. Pemerintah memandang bahwa setiap organisasi yang berpotensi menantang stabilitas negara harus diawasi secara ketat. Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar organisasi politik, tapi juga kelompok-kelompok dakwah tertentu yang dicurigai memiliki agenda politik. Dalam situasi seperti inilah generasi yang lahir pada akhir dekade tahun 1960-an tumbuh, termasuk Ainul Bahri. Informasi mengenai kehidupan masa kecilnya memang tidak sebanyak tokoh lain. Hal ini bukan suatu yang mengherankan. Berbeda dengan figur publik atau tokoh politik yang memiliki dokumentasi lengkap sejak usia muda, Abu Dujana justru mengalami kehidupan yang relatif biasa. Ia berasal dari keluarga yang tidak dikenal luas. Tidak terdapat catatan bahwa keluarganya merupakan elit politik maupun tokoh nasional. Meskipun demikian, berbagai dokumen penyidikan, putusan pengadilan, serta penelitian mengenai Jemaah Islamiyah menunjukkan bahwa sejak usia muda, Ainul Bahri memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pendidikan agama. Jalur pendidikan seperti ini merupakan pola yang juga ditemukan pada banyak tokoh lain yang kemudian bergabung dalam jaringan Islam radikal di Indonesia. Pendidikan agama bukanlah penyebab seseorang menjadi ekstremis. Akan tetapi, bagi sejumlah individu, lingkungan pendidikan menjadi tempat pertama bertemunya berbagai gagasan yang kemudian berkembang melalui proses yang panjang. Pada dekade tahun 1980, banyak pesantren di Indonesia yang menjalankan pendidikan secara tradisional dan berfokus pada kajian kitab-kitab klasik. Namun terdapat pula sebagian kecil lembaga pendidikan yang mulai dipengaruhi oleh gagasan gerakan Islam transnasional. Literatur dari Timur Tengah semakin mudah masuk ke Indonesia. Buku-buku mengenai perjuangan Islam di berbagai negara mulai beredar di kalangan mahasiswa dan juga santri. Perubahan tersebut terjadi bersamaan dengan berkembangnya berbagai konflik bersenjata di dunia Islam. Revolusi Iran pada tahun 1979 menarik perhatian banyak kalangan. Tidak berselang lama, Perang Afghanistan yang dimulai setelah Uni Soviet melakukan intervensi militer pada bulan Desember tahun 1979 menjadi simbol baru bagi sebagian aktivis Islam internasional. Konflik itu bukan lagi dipandang sekedar perang antar dua negara, melainkan sebagai perjuangan global yang melibatkan relawan dari berbagai belahan dunia. Di Indonesia, berita mengenai Afghanistan menyebar melalui majalah, ceramah, kaset dakwah, dan jaringan pertemanan. Bagi sebagian kecil kalangan, Afghanistan menjadi contoh bahwa umat Islam dapat membangun solidaritas lintas negara. Pada tahap inilah muncullah dua nama tokoh yang akan kelak sangat mempengaruhi perjalanan Abu Dujana,
yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya mendirikan jaringan dakwah yang berkembang di Solo melalui Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngeruki. Pesantren tersebut berdiri pada tahun 1972 dan sejak awal memiliki pendekatan pendidikan yang berbeda dibandingkan banyak pesantren tradisional di Jawa. Abdullah Sungkar dikenal sebagai pendakwah yang sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Ia menolak asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan sebagaimana diwajibkan pemerintah pada pertengahan dekade tahun 1980. Sikap tersebut membuat dirinya beberapa kali berhadapan dengan aparat keamanan. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyir menjadi figur penting dalam membangun sistem pendidikan di pesantren tersebut. Bersama dengan Abdullah Sungkar, ia mengembangkan jaringan kadar yang kelak memiliki pengaruh luas di berbagai daerah. Pada tahun 1985, setelah menghadapi tekanan hukum dari pemerintah, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir meninggalkan Indonesia menuju ke Malaysia. Kepindahan mereka ternyata menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah gerakan Islam radikal di Asia Tenggara. Dari Malaysia, keduanya mulai membangun jaringan yang jauh lebih luas, menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok dari Filipina Selatan, Pakistan, hingga Afghanistan. Sementara itu, di Indonesia, generasi muda yang tertarik dengan gagasan mereka terus bermunculan. Ainul Bahri termasuk di antara nama-nama yang kemudian masuk dalam lingkaran tersebut. Malaysia pada akhir dekade tahun 1980 memiliki posisi yang unik. Negara itu menjadi tempat pertemuan berbagai aktivis dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pengawasan keamanan memang ada, tetapi ruang gerak kelompok dakwah relatif lebih longgar dibandingkan Indonesia pada saat itu. Disinilah berbagai jaringan mulai terbentuk. Pertemanan yang awalnya berangkat dari kegiatan keagamaan, perlahan berkembang menjadi hubungan organisasi. Orang-orang yang berasal dari daerah berbeda mulai saling mengenal. Mereka berbagi tempat tinggal, mengikuti kajian yang sama, dan membangun kepercayaan yang kelak akan menjadi pondasi organisasi bawah tanah. Bagi organisasi seperti Jamaah Islamiyah, kepercayaan jauh lebih penting dibandingkan dengan struktur formal. Tidak semua orang mengetahui identitas seluruh anggota. Setiap individu hanya mengenal orang-orang tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem seperti ini membuat organisasi lebih sulit tembus oleh aparat keamanan. Ainul Bahri dikenal sebagai pribadi yang tenang. Ia tidak memiliki gaya kepemimpinan yang meledak-ledak. Justru sifatnya yang disiplin dan mampu menjaga rahasia membuatnya memperoleh kepercayaan dari para senior-seniornya. Kepercayaan tersebut merupakan aset yang sangat berharga dalam organisasi ilegal. Dalam jaringan bawah tanah, satu kesalahan kecil dapat menyebabkan seluruh struktur terbongkar. Karena itu, pemilihan kadar biasanya dilakukan melalui pengamatan selama bertahun-tahun. Pada periode yang sama, konflik Afghanistan terus menarik perhatian jaringan Islam internasional. Setelah pasukan Soviet menarik diri pada tahun 1989, sebagian relawan asing kembali ke negara asal mereka dengan membawa pengalaman tempur, kemampuan merakit bahan peledak, serta jaringan internasional yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Fenomena ini juga terjadi di Asia Tenggara. Sejumlah warga Indonesia berangkat ke Afghanistan melalui jalur Pakistan. Mereka memperoleh pelatihan militer di kamp-kamp yang ketika itu dikelola oleh berbagai kelompok mujahidin. Di antara mereka terdapat nama-nama yang kelak memainkan peran penting dalam perkembangan Jemaah Islamiyah. Ainul Bahri kemudian menjadi bagian dari generasi yang mendapatkan akses terhadap jaringan tersebut. Berbagai sumber menyebut bahwa ia mengikuti pelatihan militer di Afghanistan pada awal dekade tahun 1990. Pelatihan itu tidak hanya berisi penggunaan senjata ringan, tetapi juga disiplin organisasi, komunikasi rahasia, navigasi lapangan, dan pembentukan sel-sel kecil yang mampu bergerak secara mandiri. Bagi sebagian peserta, pengalaman di Afghanistan menciptakan rasa persaudaraan yang sangat kuat. Mereka berasal dari negara yang berbeda, berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi hidup bersama selama berbulan-bulan di tengah konflik bersenjata. Ikatan semacam ini seringkali bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan hubungan organisasi biasa.
Ketika kembali ke Asia Tenggara, mereka tidak lagi melihat perjuangan sebagai persoalan nasional. Cara pandang mereka telah berubah menjadi transnasional. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand Selatan dipandang sebagai bagian dari kawasan yang saling berkaitan. Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi pembentukan Jamaah Islamiyah tanggal 1 Januari tahun 1993 di Malaysia. Organisasi ini dibentuk oleh Abdullah Sungkar bersama dengan sejumlah tokoh senior lainnya dengan struktur yang jauh lebih sistematis dibandingkan dengan jaringan dakwah sebelumnya. Alih-alih membangun organisasi terbuka, Jemaah Islamiyah menggunakan sistem usrah atau kelompok kecil. Setiap anggota dibina secara bertahap. Loyalitas diuji melalui waktu, disiplin, dan kepatuhan terhadap struktur komando. Dalam sistem seperti ini, Ainul Bahri mulai menunjukkan kapasitasnya bukan sebagai orator, melainkan sebagai organisator. Ia dikenal teliti dalam menjalankan tugas, mampu menjaga komunikasi antar anggota, dan memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai wilayah. Karakter inilah yang nantinya akan membuat dirinya dipercaya mengelola berbagai fungsi penting organisasi. Namun pada tahap ini, perannya masih berkembang. Ia belum menjadi figur yang dikenal aparat keamanan. Justru karena tidak menonjol itulah, ia mampu bergerak lebih leluasa dibandingkan dengan sejumlah tokoh lain yang sudah masuk dalam daftar pengawasan. Memasuki pertengahan dekade tahun 1990, jaringan yang dibangun oleh Abdullah Sungkar semakin matang. Hubungan dengan kelompok bersenjata di Filipina Selatan menguat, jalur pengiriman kader semakin terorganisasi, dan komunikasi antar negara mulai berlangsung secara rutin. Di balik perkembangan tersebut, generasi kader seperti Ainul Bahri sedang dipersiapkan untuk mengambil peran yang lebih besar. Tidak banyak yang menyadari bahwa fase inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi seluruh peristiwa yang akan mengguncang Indonesia beberapa tahun kemudian. Sebab ketika situasi politik nasional berubah drastis setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, jaringan yang selama bertahun-tahun dibangun secara diam-diam telah memiliki sumber daya manusia, pengalaman organisasi, serta hubungan internasional yang siap dimanfaatkan. Di antara nama-nama yang berada di balik jaringan itu, Ainul Bahri, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Dujana, perlahan bergerak dari seorang kader menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam organisasi yang kelak akan menjadi fokus operasi anti-teror terbesar dalam sejarah Indonesia. Ketika memasuki pertengahan tahun 1990, Ainul Bahri yang lebih dikenal dengan nama Abu Dujana tidak lagi berada pada posisi sebagai kader biasa. Selama beberapa tahun sebelumnya, ia telah membangun reputasi sebagai sosok yang disiplin, mampu menjaga kerahasiaan, dan menjalankan setiap tugas organisasi tanpa menarik perhatian. Di lingkungan Jemaah Islamiyah, karakter seperti inilah yang justru dianggap paling bernilai. Organisasi membutuhkan orang-orang yang tidak dikenal publik, tetapi dipercaya penuh oleh para pemimpinnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 1993, Abdullah Sungkar secara resmi mendeklarasikan berdirinya Jemaah Islamiyah di Malaysia. Organisasi ini dibangun dengan struktur yang jauh lebih sistematis dibandingkan dengan jaringan dakwah yang pernah berkembang sebelumnya. Wilayah operasional dibagi ke dalam beberapa mantiki atau kawasan regional yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, hingga sebagian Australia. Setiap wilayah memiliki pimpinan sendiri, tapi tetap berada di bawah komando pusat. Berbeda dengan organisasi massa, Jemaah Islamiyah sengaja membangun struktur yang tertutup. Sebagian besar anggota bahkan tidak mengenal seluruh tokoh penting dalam organisasi. Hubungan dibatasi berdasarkan dengan kebutuhan, sehingga apabila salah satu anggota tertangkap, informasi yang ia berikan kepada aparat menjadi sangat terbatas. Dalam struktur seperti inilah Abu Dujana mulai dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar. Ia dikenal bukan sebagai tokoh ideolog yang banyak memberikan ceramah, melainkan sebagai penghubung antar jaringan. Kemampuan membangun komunikasi tanpa menimbulkan kecurigaan menjadikannya aset penting bagi organisasi. Titik balik besar terjadi pada tahun 1998. Pada bulan Mei tahun tersebut,
Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Reformasi membuka ruang politik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Banyak organisasi yang selama masa Orde Baru bergerak secara sembunyi-sembunyi, mulai lebih leluasa beraktivitas. Namun perubahan itu juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim untuk memperkuat jaringan mereka. Situasi keamanan yang belum stabil, konflik komunal di beberapa daerah, serta lemahnya koordinasi aparat pada masa transisi menciptakan ruang bagi berbagai organisasi bawah tanah untuk berkembang. Pada tahun 1999, pecah konflik bersenjata di Maluku yang kemudian meluas ke berbagai daerah. Bentrokan antara komunitas Muslim dan juga Kristen menimbulkan ribuan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Konflik tersebut menjadi salah satu peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Di tengah situasi itu, muncul berbagai kelompok yang mengatasnamakan pembelaan terhadap umat Islam. Salah satu yang paling dikenal adalah Laskar Jihad. Namun di balik perhatian publik terhadap kelompok tersebut, sebagian anggota Jemaah Islamiyah juga bergerak menuju wilayah konflik dengan agenda yang berbeda. Mereka memandang konflik komunal sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan, membangun kader baru, serta memperoleh pengalaman lapangan bagi para anggotanya. Pada tanggal 23 November tahun 1999, Abdullah Sungkar meninggal dunia di Solo akibat penyakit yang dideritanya. Kepergian pendiri Jamaah Islamiyah menjadi momen penting bagi organisasi. Kepemimpinan kemudian beralih kepada Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir. Pergantian kepemimpinan berlangsung relatif tanpa gejolak, karena struktur organisasi telah dipersiapkan sebelumnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 2000, Indonesia diguncang rangkaian ledakan bom yang terjadi hampir bersamaan di berbagai kota, termasuk Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Bandung, Mojokerto, Mataram, dan beberapa wilayah yang lain. Sasaran utamanya adalah gereja-gereja yang sedang melaksanakan ibadah malam Natal. Serangan yang kemudian dikenal sebagai bom malam Natal menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai lebih dari 100 korban lainnya. Untuk pertama kalinya, aparat keamanan melihat adanya pola koordinasi lintas daerah dalam satu operasi besar. Peristiwa ini mengubah cara pemerintah memandang ancaman terorisme domestik. Pada tahap penyelidikan, nama Jemaah Islamiyah mulai muncul secara konsisten. Sejumlah tokoh organisasi menjadi buronan, sementara jaringan yang sebelumnya kurang dikenal mulai mendapat perhatian dari para aparat. Meski demikian, nama Abu Dujana belum banyak diketahui oleh publik. Justru kondisi itu membuatnya semakin penting bagi organisasi. Ketika beberapa tokoh mulai masuk daftar pencarian orang, ia masih mampu bergerak tanpa banyak sorotan. Perubahan paling besar terjadi setelah serangan terhadap Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Tragedi tersebut mengubah kebijakan keamanan di hampir seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan internasional untuk meningkatkan penanganan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan jaring ekstremis internasional. Pada awalnya, pemerintah Indonesia masih berhati-hati dalam menggunakan istilah terorisme. Namun situasi berubah drastis setelah malam tanggal 12 Oktober tahun 2002. Ledakan besar mengguncang kawasan wisata Kuta di Bali. Dua lokasi utama menjadi sasaran serangan, yaitu Pedis Pub dan juga Sari Club. Sebanyak 202 orang tewas, termasuk wisatawan asing dan juga warga Indonesia. Sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Bom Bali pada tahun 2002 menjadi salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah Asia Tenggara. Dampaknya sangat luas. Industri pariwisata Indonesia mengalami penurunan tajam. Sementara perhatian dunia internasional tertuju kepada jaringan yang selama ini bergerak secara rahasia. Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan berbagai lembaga internasional berhasil mengungkap keterlibatan sejumlah anggota Jemaah Islamiyah. Tokoh seperti Imam Samudra, Ali Gufron atau Mukhlas, dan juga Amrozi menjadi wajah yang dikenal publik melalui proses persidangan. Namun di balik nama-nama tersebut, penyidik juga mulai menemukan adanya struktur organisasi yang jauh lebih kompleks. Serangan besar seperti bom Bali tidak mungkin hanya dilakukan oleh beberapa pelaku lapangan. Dibutuhkan jaringan yang mengatur mobilitas anggota, komunikasi,
pendanaan, serta kesinambungan organisasi. Disinilah nama Abu Dujana semakin sering muncul dalam berbagai hasil penyelidikan. Aparat mulai meyakini bahwa ia merupakan salah satu figur penting yang menjaga keberlangsungan organisasi jika banyak anggota ditangkap. Pada tahun 2003 hingga tahun 2005, operasi penegakan hukum terhadap jemaah Islamiyah meningkat secara signifikan. Banyak tokoh senior berhasil ditangkap atau tewas dalam penyergapan. Hambali ditangkap di Thailand pada bulan Agustus tahun 2003. Azhari Hussein tewas dalam operasi kepolisian di Kota Batu pada bulan November tahun 2005. Tokoh-tokoh lain satu persatu kehilangan ruang gerak. Bagi organisasi, situasi tersebut menciptakan kekosongan kepemimpinan. Banyak posisi strategis tidak lagi dapat dijalankan oleh figur yang lama. Menurut berbagai dokumen persidangan dan juga kajian akademis mengenai jemaah Islamiyah, pada periode inilah Abu Dujana memperoleh peran yang semakin sentral. Ia dipercaya untuk mempertahankan struktur organisasi yang sedang mengalami tekanan besar akibat operasi anti-teror. Alih-alih tampil sebagai pemimpin yang sering memberikan pernyataan, ia memilih tetap berada di balik layar. Strategi tersebut membuatnya mampu bertahan lebih lama dibandingkan dengan banyak tokoh lain yang dikenal publik. Sejak pertengahan tahun 2005, Abu Dujana mulai menempati posisi teratas dalam daftar buronan anti-teror Indonesia. Aparat menilai bahwa meskipun sejumlah tokoh utama telah ditangkap atau tewas, organisasi masih mampu bertahan karena adanya figur-figur organisator seperti dirinya. Namun selama hampir 2 tahun berikutnya, setiap upaya pencarian selalu berakhir tanpa hasil. Ia terus berpindah tempat, menggunakan identitas yang berbeda, dan menghindari pola perjalanan yang mudah diprediksi. Tidak banyak foto terbaru yang dimiliki aparat. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui wajah asli orang yang disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin jemaah Islamiyah. Menjelang tahun 2006, kondisi jemaah Islamiyah berada dalam tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sejak kejadian bom Bali 1 pada tahun 2002, aparat keamanan Indonesia melakukan perubahan besar dalam pendekatan penanggulangan terorisme. Jika sebelumnya penyelidikan lebih banyak dilakukan secara reaktif setelah terjadi serangan, kini aparat mulai mengembangkan strategi berbasis intelijen yang menargetkan keseluruhan struktur organisasi. Perubahan tersebut diperkuat dengan berdirinya Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 Kepolisian Republik Indonesia. Satuan ini dibentuk setelah meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia dan memperoleh dukungan pelatihan serta penguatan kapasitas dari berbagai mitra internasional. Fokus mereka bukan hanya mengejar pelaku pengeboman, tapi memutus rantai organisasi, pendanaan, komunikasi, hingga proses rekrutmen. Dalam berbagai evaluasi internal aparat, muncul satu kesimpulan yang semakin jelas. Tokoh-tokoh lapangan memang dapat digantikan, tetapi kehilangan seorang organisator akan jauh lebih merusak keberlangsungan jaringan. Berdasarkan hasil penyelidikan sejumlah kasus, nama Abu Dujana terus muncul sebagai salah satu figur yang memiliki kemampuan menyatukan berbagai sel jamaah Islamiyah yang tersebar di Indonesia. Pada periode itu, sebagian besar tokoh senior organisasi sudah tidak lagi aktif. Hambali ditangkap di Thailand pada bulan Agustus tahun 2003. Imam Samudra, Mukhlas, serta Amrozi telah divonis dalam perkara bom Bali. Dengan berkurangnya tokoh-tokoh tersebut, perhatian aparat beralih kepada orang-orang yang selama ini bekerja di balik layar. Berbeda dengan Nurdin Muhammad Top yang dikenal sering berpindah-pindah dan menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap aparat, Abu Dujana justru memiliki karakter yang sangat berbeda. Ia tidak pernah mencari perhatian. Ia tidak mengeluarkan pernyataan kepada media. Ia juga tidak meninggalkan rekaman video propaganda sebagaimana dilakukan sejumlah tokoh ekstremis lain pada periode yang sama. Justru karena itulah proses pencariannya berlangsung jauh lebih sulit. Penyidik kemudian memilih menggunakan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya mengikuti satu orang, tapi memetakan seluruh hubungan sosial yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut. Setiap penangkapan anggota jemaah Islamiyah menghasilkan informasi baru mengenai struktur organisasi. Dari satu nama berkembang menjadi nama yang lain. Dari satu tempat mengarah ke lokasi berikutnya.
Potongan-potongan informasi itu akhirnya mulai membentuk sebuah gambaran yang lebih utuh. Pada awal tahun 2007, aparat memperoleh sejumlah petunjuk mengenai aktivitas beberapa anggota jaringan di wilayah Jawa Tengah. Informasi tersebut kemudian diverifikasi melalui pengamatan dalam waktu yang cukup lama. Tujuannya bukan sekedar menangkap satu orang, melainkan memastikan posisi seluruh tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi target utama penyelidikan. Operasi pun dilakukan secara hati-hati. Pada tanggal 9 Juni tahun 2007, aparat melakukan operasi penangkapan di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Operasi berlangsung relatif singkat. Tidak terjadi baku tembak berkepanjangan sebagaimana beberapa operasi terhadap buronan lain pada periode tersebut. Abu Dujana berhasil diamankan dalam keadaan hidup bersama seorang anggota jaringan lainnya, yaitu Zarkasi. Penangkapan dua tokoh ini segera menjadi berita utama nasional. Bagi masyarakat umum, nama Abu Dujana mungkin belum sepopuler Ambrozi atau Imam Samudra. Namun bagi aparat keamanan, keberhasilan tersebut dianggap sebagai salah satu pencapaian yang paling penting sejak pengungkapan bom Bali pada tahun 2002. Kapolri saat itu menyatakan bahwa kedua orang yang ditangkap merupakan figur penting dalam struktur Jemaah Islamiyah. Setelah penangkapan dilakukan, proses berikutnya justru menjadi bagian yang paling menentukan. Penyidik mulai memeriksa struktur organisasi secara lebih rinci. Berbeda dengan sejumlah tersangka lain yang lebih banyak membahas aspek ideologis, Abu Dujana dianggap memiliki pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan organisasi sejak awal berdirinya. Keterangan-keterangan yang muncul selama proses pemeriksaan kemudian menjadi salah satu dasar penting bagi aparat dalam memahami bagaimana Jemaah Islamiyah berkembang selama lebih dari 1 dekade. Penyidik menemukan bahwa organisasi tersebut tidak hanya bergerak melalui satu jalur. Selain struktur kepemimpinan, terdapat sistem pembinaan anggota, penggalangan dana, pendidikan, komunikasi, dan pembagian wilayah yang dirancang agar organisasi tetap dapat berjalan meskipun sebagian anggotanya tertangkap. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, proses persidangan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan Abu Dujana menarik perhatian luas karena untuk pertama kalinya publik dapat melihat sosok yang selama bertahun-tahun hanya dikenal melalui laporan intelijen. Dalam sejumlah keterangannya di persidangan, Abu Dujana mengakui keterlibatannya sebagai bagian dari struktur organisasi Jemaah Islamiyah. Pengakuan tersebut menjadi salah satu elemen yang memperkuat konstruksi perkara, meskipun berbagai aspek lain tetap dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa. Bagi aparat, nilai terbesar dari persidangan ini bukan semata-mata vonis terhadap satu orang. Yang jauh lebih penting adalah pemahaman yang lebih utuh mengenai evolusi organisasi. Namun penangkapan Abu Dujana ternyata tidak otomatis mengakhiri perjalanan organisasi. Beberapa tahun setelah itu, penelitian para akademisi dan laporan lembaga keamanan menunjukkan bahwa Jemaah Islamiyah memilih mengubah strategi. Dibandingkan melakukan serangan besar yang mudah terdeteksi, sebagian struktur organisasi lebih berfokus pada konsolidasi internal, penguatan pendidikan, pembangunan jaringan ekonomi, dan mempertahankan kader yang masih tersisa. Perubahan itu menunjukkan satu pelajaran penting. Sebuah organisasi tidak selalu berakhir ketika para pemimpinnya ditangkap. Ia dapat berubah bentuk, mengubah metode, dan bahkan mengurangi aktivitas terbuka sambil mempertahankan jaringan sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itulah, dalam kajian mengenai terorisme di Indonesia, nama Abu Dujana tidak hanya dikenang sebagai seorang buron yang berhasil ditangkap. Ia lebih sering dipandang sebagai representasi dari tipe pemimpin organisasi yang bekerja dalam bayang-bayang, bukan sosok yang mencari sorotan, melainkan orang yang menjaga agar struktur tetap berjalan ketika figur-figur yang lebih terkenal satu persatu menghilang. Dan justru karakter seperti itulah yang, menurut banyak analis keamanan, membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah perkembangan Jemaah Islamiyah di Indonesia.